Halo semuanya. Oke, bayangin kita lagi di depan papan tulis ya. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah dokumen inisiasi proyek yang jujur aja sangat menarik. Dan yang paling penting, punya potensi besar buat nyelamatin nyawa. Kita akan kupas tuntas yang namanya Sistem Interlock Sabuk Pengaman. Intinya sih, ini murni inovasi rekayasa keselamatan yang cerdas banget tapi super praktis. Kita bakal lihat gimana ide yang kelihatannya simple bisa bawa dampak luar biasa di jalan raya. Sekarang coba deh inget-inget. Pernah nggak sih kalian ada di dalam mobil terus dengar bunyi alarm sabuk pengaman yang super bising, nit gitu. Tapi si pengemudi cuek aja, seolah-olah kebal gitu telinganya. Pertanyaan besarnya, kok bisa alarm sebising itu malah diabaikan? Padahal ya, faktanya angka fatalitas kecelakaan lalu lintas itu masih tinggi banget. Dan sedihnya sebagian besar cuma gara-gara kelalaian sepele ini. Pengemudi tuh kayak udah otomatis melatih diri buat menulikan telinga dari peringatan suara. Jadi udah jelas banget kan, kita butuh solusi yang lebih mekanis, yang lebih tegas daripada sekedar bunyi peringatan. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Hari ini ada 5 poin utama yang bakal kita bedah. Pertama, mengatasi kelalaian sabuk pengaman. Terus yang kedua, konsep Smart Safety Lock. Ketiga, logika dan skema kelistrikan. Keempat, analisis biaya dan kelayakan. Dan yang terakhir, mitigasi resiko darurat. Sip, kita masuk ke bagian pertama, mengatasi kelalaian sabuk pengaman. Di sini kita bakal langsung fokus nembak ke akar masalahnya. Jadi apa sih titik krusialnya? Gini, kalau peringatan suara udah nggak mempan, kita butuh solusi mutlak, alias sistem keselamatan aktif. Proyek ini tuh ngerancang sistem di mana mobil bakal otomatis memutus aliran listrik ke sistem starter atau ECU kalau sabuk pengamannya belum diklik. Nggak ada sabuk, nggak ada listrik. Tujuannya gampang banget. Kita mau tingkat kepatuhan sabuk pengaman tembus 100%. Kendaraan bakal dengan tegas nolak buat nyala kecuali pengemudi dan penumpang depan udah ngeklik sabuknya. Ini bukan lagi sekedar himbauan ya, ini semacam prasyarat mutlak sebelum mobil bisa jalan. Lanjut ke bagian 2, yaitu konsep Smart Safety Lock. Apa sih sebenarnya sistem ini dan apa yang bukan? Hal yang paling menarik dari proyek ini tuh kejelasan batasannya. Biar sebuah inovasi bisa cepat jalan, cakupannya harus presisi kan? Nah, proyek ini sangat masuk akal buat direalisasikan, karena fokus pada apa yang ada di dalam cakupan. Maksudnya, bikin sensor di bakal sabuk pengaman, terus bikin modul logika pakai microcontroller simpel kayak Arduino atau sistem relay, dan masang pemutus arus di saklar starter. Sistem ini masuk kategori kompleksitas rendah ke sedang lah, soalnya komponennya gampang banget dicari di pasaran. Sebaliknya, apa yang nggak termasuk? Hal-hal ribet kayak bikin sistem airbag baru, teknologi mobil otonom, atau modifikasi mesin gede-gedean. Berkat fokus yang super spesifik ini, penyusunan dokumentasinya cuma butuh waktu seminggu, dan prototip fisiknya bisa dikejar dalam 2 atau 3 minggu aja. Efisien banget kan? Sekarang, bagian ketiga, logika dan skema kelistrikan. Nah, ini dia bagian favorit saya. Kita bakal bongkar urat nadi teknis dari inovasi ini. Nah, skema ini dengan cerdas menggambarkan alur listriknya. Coba bayangin, kita mulai dari sumbernya dulu, yaitu baterai 24 volt. Arus listrik mengalir ngelewatin sekring pengaman 10 ampere, terus masuk ke ignition switch atau gampangnya kunci kontak. Begitu kunci diputar ke posisi on atau run, arusnya bakal ngalir ke komponen krusial yang namanya safety relay atau interlock relay. Relay ini tuh ibarat satpam atau gerbang keamanan. Dialah yang nentuin apakah arus listrik ini pada akhirnya boleh diterusin ke starter mesin atau harus diblokir di situ juga. Terus gimana cara satpam ini kerja? Logikanya gampang banget pakai prinsip jika dan maka. Jadi kalau sabuk pengaman udah terpasang, saklar di bakal nutup. Hal ini bikin relay coil jadi aktif yang kemudian ngasih izin ke mesin buat nyala. Oh ya, buat ekstra keamanan operasional ada lampu rotari di atas mobil yang bakal nyala sebagai tanda visual. Nah, sebaliknya, kalau sabuk pengaman nggak dipasang, saklarnya tetap kebuka, relay mati total, dan mesin benar-benar nggak bisa merespon starter. Simple, efektif, dan anti gagal di momen mau nyalain mobil. Tapi tenang aja, modifikasi ini murni cuma ada di jalur starter, bukan diinjeksi bahan bakar utama mobil. Jadi risiko merusak mesin bawaan pabrik itu kecil banget. Masuk ke bagian 4, analisis biaya dan kelayakan. Karena ide teknik yang bagus juga harus masuk akal di dompet, setuju? Mari kita bedah rincian anggaran kasarnya. Ternyata, biaya buat modul sensor dan relay itu cuma sekitar Rp150.000. Terus, buat microcontroller sama instalasi kabel pendukungnya paling butuh sekitar Rp100.000. Dan untuk perakitan prototipenya, alokasinya sekitar Rp150.000. Kalau kita bandingin biaya material yang super merakyat ini sama manfaatnya, wah, untungnya luar biasa. Manfaat nyatanya tuh meliputi penurunan angka kecelakaan fatal secara drastis, bebas dari risiko tilang pastinya, dan yang gak kalah penting, sistem ini
punya nilai adopsi yang tinggi banget buat para pemilik armada besar, kayak truk logistik atau travel antar kota. Jadi kalau di total, estimasi biayanya mentok di angka Rp400.000 aja per unit awal. Bayangin, cuma Rp400.000. Ini angka yang fantastis banget. Poin terpentingnya di sini adalah, ngeluarin duit Rp400.000 buat ngebangun alat ini, tuh pada dasarnya nggak ada artinya kalau dibandingin sama tujuan utamanya, yaitu nyelamatin nyawa manusia. Kayak yang kita semua tahu, nilai sebuah nyawa itu kan tak terhingga. Terus mungkin kalian mikir, kenapa sih inovasi ini harus dikembangin? Gini, sekarang ini hampir semua pabrikan otomotif raksasa lagi jor-joran ngejar rating keselamatan bintang 5 dari NCAP. Nah, situasi ini justru ngebuka peluang emas yang masif banget buat pasar aftermarket otomotif. Di luar sana, ada jutaan kendaraan lama yang seliweran di jalan dan sama sekali belum punya fitur interlock ini. Solusi murah tapi andal ini ngasih kesempatan buat pemilik mobil lama untuk memodernisasi dan nge-upgrade standar keamanan armada mereka tanpa harus repot-repot beli mobil baru. Oke, kita sampai di bagian 5, mitigasi risiko darurat. Saatnya kita bahas hal yang mungkin dari tadi udah jadi tanda tanya di kepala kalian. Bayangin skenario ini, kalian lagi panik banget, harus bawa orang ke rumah sakit detik itu juga, tapi tiba-tiba sensor mekanik sabuk pengamannya macet atau rusak. Kalau mobil tetap keras kepala nggak mau nyala, wah bisa jadi bencana fatal kan? Nah, untuk mencegah tragedi konyol semacam itu, proyek ini udah nyiapin langkah mitigasi yang cerdik, yaitu adanya tombol bypass darurat. Ini tuh saklar override tersembunyi yang cuma dipakai murni buat kondisi gagal sistem atau keadaan darurat medis. Jadi, dalam situasi hidup atau mati, kalian bisa maksa sistem kelistrikannya buat abaikan sensor dan langsung nyalain mesin. Ingat ya, teknologi ini dirancang buat melindungi kalian, bukan buat nyandara kalian di saat krisis. Wah, nggak kerasa kita udah bedah semuanya hari ini, mulai dari konsep dasarnya, ngulik alur diagram kelistrikannya, hitung-hitungan biayanya yang super terjangkau, sampai mikirin mitigasi kegagalan daruratnya. Inovasi Smart Safety Lock ini benar-benar jadi bukti nyata kalau keselamatan tingkat tinggi itu nggak melulu harus bawaan pabrik dengan harga selangit. Ini adalah modifikasi yang cerdas dan terarah. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat direnungkan. Apakah kalian, atau mungkin perusahaan yang ngelola armada kendaraan kalian saat ini, udah siap buat ambil langkah berani dan nerima upgrade keselamatan mutlak yang tanpa kompromi ini? Karena pada akhirnya, keselamatan kita di jalan ya ada di tangan kita sendiri. Terima kasih banyak udah nyimak penjelasan kita kali ini, dan sampai jumpa.